Halo semuanya, melalui video kali ini kami akan membahas sedikit mengenai penerapan tax planning pada perusahaan. Sebelumnya, apa sih itu tax planning? Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Berikut penjelasan kami mengenai tax planning. Selamat menyaksikan. Strategi penghematan pajak dalam pemilihan bentuk usaha. Bentuk usaha yang kami pilih adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang banyak digunakan di Indonesia yang didirikan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun nama dari perusahaan yaitu PT Harasa Garmen dan profil perusahaan adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada tax planning PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri. Terkait perencanaan pajak dalam penghitungan PPh pasal 21, terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat diterapkan oleh wajib pajak. Kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21 yang dapat dipilih oleh wajib pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan atau gross method. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Yang kedua, PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau net method. PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh pasal 21. Yang ketiga, PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan atau gross up method. Metode ini adalah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Adapun kebijakan atau metode yang digunakan oleh PT Harasa Garmen dalam penghitungan PPh pasal 21 adalah metode gross up. Berikut tabel data gaji karyawan PT Harasa Garmen. Melalui data tersebut, analisis untuk perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan masing-masing metode adalah sebagai berikut. Pertama, penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode net. PPh pasal 21 terutang dengan metode net maupun gross hasilnya akan sama. Perbedaannya terletak pada penghasilan yang akan diterima karyawan dan biaya yang menjadi tanggungan perusahaan. Pada metode gross, karyawan akan menerima penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21 terutang. Sedangkan pada metode net, karyawan akan menerima penghasilan hanya dipotong pengurang penghasilan dan PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan karyawan akan menjadi tanggungan perusahaan. Selanjutnya, ada penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up. Maka, perbandingan metode perencanaan pajak PPh pasal 21 dari masing-masing metode adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan dalam penghitungan PPh pasal 21, jumlah PPh pasal 21 atas karyawan ketika perusahaan menerapkan gross up method terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan net method ataupun gross method. Penggunaan net method bagi perusahaan menjadikan jumlah yang dikeluarkan perusahaan terdiri dari biaya gaji dan biaya PPh pasal 21 atas karyawan. Namun, besarnya biaya PPh pasal 21 atas karyawan yang ditanggung akan dikoreksi secara fiskal positif, yang mengakibatkan bertambahnya laba perusahaan sehingga PPh badan menjadi lebih besar. Berbeda dengan penggunaan gross up method,
Dari segi komersial, kebijakan ini akan memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar. Namun, pada saat melakukan koreksi fiskal, tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan tidak akan dikoreksi fiskal positif karena merupakan deductible expense. Hal ini akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh badan yang terutang menjadi lebih kecil. Selanjutnya, terkait gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi pegawai dalam pemilihan dari alternatif kebijakan adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari total perhitungan take home pay, gross up method memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar bagi karyawan. Namun, juga dapat dilihat bahwa net method memberikan hasil take home pay yang sama dengan gross up method. Pada net method, perusahaan sebagai pemberi kerja masih harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh pasal 21. Sehingga, dari sisi pemberi kerja, gross up method adalah pilihan alternatif yang terbaik dalam rangka kesejahteraan pegawai. Oleh karena itu, penerapan gross up method sebagai efisiensi dalam penghematan pajak sudah tepat. Metode ini adil bagi kedua pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan. Bagi karyawan, meningkatkan total gaji bruto dan kewajiban PPh pasal 21 sudah terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul. Oleh karena itu, penerapan gross up method sebagai efisiensi dalam penghematan pajak sudah tepat. Metode ini adil bagi kedua pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan. Bagi karyawan, meningkatkan total gaji bruto dan kewajiban PPh pasal 21 sudah terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan tidak akan dikoreksi fiskal secara positif, yang mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Tax planning PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang mempunyai objek pajak yaitu seluruh kegiatan impor yang dilakukan oleh perusahaan. Agar dapat mengurangi jumlah pajak PPh pasal 22, perusahaan melakukan tax planning yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Per 21/PJ/2014 yang mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. PPh pasal 22 impor merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan karena PT Harasa Garmen merupakan wajib pajak yang dikenakan penghasilan bersifat final, menghindari SPT tahunan lebih bayar, dan inefisiensi terhadap beban pajak. Perusahaan melakukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB PPh pasal 22 impor agar perusahaan tidak dilakukan pemungutan PPh oleh bea cukai atas transaksi impor yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada tax planning PPh pasal 23. Dan di sini ada tabel tax planning PPh pasal 23 PT Harasa Garmen. Dari tanggal 1 Juni, PT Harasa Garmen menyewakan kendaraan milik perusahaan kepada PT Iconic selama 6 bulan sampai dengan bulan November. Pendapatan di luar usaha seperti yang didapatkan oleh PT Harasa Garmen ini harus dilakukan pemungutan atau pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23 yang berkaitan dengan sewa aset. Dalam ketentuan UU PPh pasal 23 menyatakan bahwa tarif pajak atas sewa aset ditetapkan sebesar 15% sesuai dengan isi tabel yang ada. Nah, selanjutnya itu ada tax planning PPh pasal 26. Penentuan strategi yang akan digunakan dalam perencanaan pajak untuk melakukan efisien, PPh badan harus memperhatikan jenis penghasilan dan pemberi penghasilan. Selain itu, strategi efisiensi PPh badan dan juga harus diperhatikan oleh perusahaan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan. Yang pertama, perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan PPh yang bersifat final, seminimal mungkin memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura atau kenikmatan, benefit in kind, karena biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Perusahaan dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan, sehingga beban tersebut dapat dibebankan pada laporan keuangan fiskal.
Strategi Tax Planning PPN PT Harasa Garmen. Selama tahun 2019, PT Harasa Garmen melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, baik mengenai tarif, pembayaran, maupun penyampaian SPT masa PPN. Berikut kami sajikan data penjualan atau penyerahan barang kena pajak periode tahun 2019 PT Harasa Garmen. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa data penjualan BKP pada PT Harasa Garmen mengalami kenaikan dan juga penurunan. Selanjutnya, data pembelian atau penerimaan pada PT Harasa Garmen. Berikut ini kami sajikan data pembelian atau penerimaan barang kena pajak periode tahun 2019 PT Harasa Garmen. Sama halnya dengan data penjualan, bahwa data pembelian BKP pada PT Harasa Garmen juga mengalami kenaikan dan penurunan. Ketiga, PPN terutang atau PPN kurang atau lebih bayar pada PT Harasa Garmen. Dari data penjualan dan pembelian PT Harasa Garmen yang sudah dilampirkan, kita bisa mencari PPN terutang dengan cara mengurangkan PPN keluaran dengan PPN masukan. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Berikut kami sajikan data perhitungan PPN terutang tahun 2020 PT Harasa Garmen sebelum tax planning. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa PPN terutang pada PT Harasa Garmen tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Diketahui bahwa PPN terutang pada PT Harasa Garmen tahun 2019 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Sehingga dapat dikatakan selama tahun 2019 terjadi ketidakefisienan PPN yang terutang. Untuk itu, PT Harasa Garmen harus melakukan strategi tax planning supaya dapat mencapai efisiensi PPN terutang. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2019, akan dibuat data tahun 2020 untuk mengetahui berapa PPN terutang perusahaan pada tahun 2020. Dengan cara penjualan dikali 2, penjualan akan dihitung dengan menggunakan data PPN keluaran tahun 2019 dan pembelian dibagi 2 untuk pembelian BKP dan non-BKP. Pembelian akan dihitung dengan menggunakan data TTN masukan tahun 2019. Berikut kami sajikan data perhitungan PPN terutang tahun 2020 PT Harasa Garmen sebelum tax planning. Dari hasil pengolahan data tersebut diperoleh hasil bahwa PPN terutang tahun 2020 sebelum tax planning sebesar Rp152.840.000. Dalam hal ini, pembelian dilakukan pada pembelian BKP dan non-BKP. Berdasarkan data tahun 2020, perencanaan pajak yang akan dilakukan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan PPN terutang dari perusahaan. Dengan perencanaan pajak tersebut, perusahaan akan memperoleh hasil sebagai berikut. Dari hasil pengolahan data tersebut, diperoleh hasil PPN terutang untuk tahun 2020 setelah dilakukan tax planning adalah sebesar Rp79.620.000. Sebelum tax planning, PT Harasa Garmen melakukan pembelian BKP dan non-BKP, sehingga PPN terutang atau PPN yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar Rp152.840.000. Setelah dilakukannya tax planning, PT Harasa Garmen hanya melakukan pembelian BKP atau barang kena pajak. Hal tersebut dapat memperbesar PPN masukan sehingga PPN terutang atau PPN yang harus dibayar menjadi lebih sedikit, yaitu sebesar Rp79.620.000. Dengan penerapan tax planning, PT Harasa Garmen dapat melakukan penghematan sebesar Rp77.220.000 dan mencapai efisiensi sebesar 47,9%. Nah, dalam rangka mencapai efisiensi PPN, PT Harasa Garmen menerapkan strategi untuk memaksimalkan pajak masukan dengan cara meningkatkan pembelian hanya pada BKP atau barang kena pajak, sehingga PPN yang dibayar menjadi lebih sedikit dan tentunya lebih efisien. Tax Planning PPH Badan PT Harasa Garmen. Dalam mengefisienkan pembayaran pajak PPH Badan, upaya yang dilakukan PT Harasa Garmen adalah pertama, menggunakan metode penghitungan sel-sel akrual.
Menurut stelsel akrual, penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Dalam hal biaya administrasi dan umum akan dibebankan pada saat timbulnya kewajiban. Yang kedua, melakukan strategi pajak berupa tax avoidance. Strategi ini dilakukan dengan cara menghindari pengenaan pajak bukan dari objek pajak. Penghindaran ini dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan beban pajak atau menghindari pajak secara legal. Yang ketiga, pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura. PT Harasa Garmen memberikan natura kepada pegawainya dalam bentuk memberikan makanan dan minuman. Natura dalam bentuk ini dapat dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung laba rugi fiskal, sehingga besarnya pajak dapat berkurang. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kesejahteraan karyawan melalui pemberian pengobatan atau kesehatan karyawan, seperti reimbursement kwitansi biaya medikal rumah sakit, pemberian tunjangan pengobatan atau kesehatan, atau medical allowance setiap bulan, dan sakit maupun tidak sakit. Manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks ini, PT Harasa Garmen memiliki hubungan istimewa dengan mitra perusahaan lain di dalam negeri. Contohnya, PT perusahaan tekstil yang berada di Batam dan PT Iconic selama 6 bulan sampai dengan bulan November. Dari tanggal 1 Juni, PT Harasa Garmen menyewakan kendaraan milik perusahaan kepada PT Iconic selama 6 bulan. Pendapatan di luar usaha seperti yang didapatkan oleh PT Harasa Garmen ini harus dilakukan pemungutan atau pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23 yang berkaitan dengan sewa aset. Lalu, dalam ketentuan Undang-Undang PPh pasal 23 menyatakan bahwa tarif pajak atas sewa aset ditetapkan sebesar 15% sesuai dengan isi tabel yang ada. Demikian sedikit pembahasan dari kami mengenai tax planning. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.